Sebuah gudang produksi lilin di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Desa Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan lilin yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi dan bangunan gudang tersebut. Kebakaran juga sempat membuat panik warga sekitar, pasalnya sempat terjadi beberapa kali ledakan karena lokasinya yang dekat dengan pemukiman warga. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 11 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sejumlah petugas pemadam kebakaran harus mendapatkan penanganan medis lantaran sesak napas akibat asap yang ditimbulkan. Yang terbakar apa sih Pak? Gudang lilin. Jadi produksi lilin. Informasi dari perusahaan, dari lilin. Yang titik kebakaran tuh di tadi kalau awal kita belum tahu persis. Begitu sampai di sini kita dapat laporan dari pihak perusahaan, api sudah membesar, sudah merata. Akibat kebakaran, arus lalu lintas Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Kota Bekasi menuju Cikarang sempat lumpuh saat proses pemadaman. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya hujan deras melanda Jakarta, picu kemacetan, serta hasil sepak bola Liga Eropa. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, dua buah kapal yang sedang mengisi bahan bakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Seorang anak buah kapal bahkan nekat menceburkan diri untuk menarik kapal dan menariknya ke pinggir dermaga sehingga tidak terbawa hembusan angin. Api dengan cepat membakar dua buah kapal yang sedang melakukan pengisian bahan bakar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu siang. Akibat angin kencang, kapal nelayan penangkap ikan yang terbakar ini sempat bergerak ke tengah. Sontak sejumlah pemilik kapal panik karena khawatir api menyambar ke kapal mereka. Seorang anak buah kapal nekat menceburkan diri untuk menarik kapal agar bisa merapat ke dermaga untuk menghindari perambatan api ke kapal lain dan memudahkan pemadaman. Sebanyak 12 unit dan damkar dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi dua buah kapal yang terbakar. Namun upaya pemadaman terkendala angin kencang serta tumpahan bahan bakar di perairan sekitar dermaga. Ada dua kapal, jadi kita pembagian. Kita 12 unit. Saat ini kita nanti ditambah. Sebagian ke arah dermaga timur, sebagian di dermaga barat. Karena ini airnya sudah terkontaminasi minyak dari bahan bakar itu sendiri. Setelah berjibaku beberapa jam, petugas berhasil memadamkan api dari kapal penangkap ikan, sementara untuk kapal tongkang masih proses pemadaman. Sementara itu belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi membuat ruas jalan di kawasan Kemang Utara 10 Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tergenang 30 cm. Genangan ini membuat akses warga terganggu sehingga tidak sedikit kendaraan yang terpaksa menerobos mengalami mati mesin. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah khusus Jakarta sejak sore tadi, membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Selatan tergenang. Salah satunya Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan tergenang mencapai 30 cm, membuat akses warga terganggu. Tidak sedikit sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terpaksa putar balik. Sementara sebagian kendaraan roda 2 yang terpaksa menerobos kendaraan mengalami mati mesin. Mogok lewatin, kena lewatin banjir tadi bang? Iya, banjir. Itu kira-kira setinggi berapa bang? Kurang tahu ya, karena depan. Di
Diketahui, Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan merupakan ruas jalan yang kerap dilanda banjir setiap hujan deras. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sebuah jembatan hanyut terbawa arus sungai. Jembatan yang dalam proses pembangunan ulang itu tidak mampu menahan derasnya air sungai yang meluap. Detik-detik jembatan penghubung di Desa Sutojayan, Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang hanyut akibat diterjang banjir terekam video amatir warga. Derasnya air sungai disertai tumpukan sampah menyebabkan rangka pada jembatan ini tak mampu bertahan. Akibatnya jembatan yang dalam proses pembangunan ulang ini hanyut tersapu air. Bahkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun mandiri oleh warga juga ikut terbawa air sungai. Hangutnya jembatan membuat aktivitas warga sekitar terhambat karena merupakan penghubung desa Sutojayan menuju Pasar Pakis Aji. Putusnya akses untuk sepeda motor dan pejalan kaki membuat warga terpaksa memutar hingga 3 km untuk menuju Pasar Pakis Aji. Ya balik arah aja, dari sini kan bisa di Desa Golek. Nah, dua jembatan Golek itu, Karangduren. Berarti jarak yang ditempuh lebih lama Ibu ya? Ya lebih lama kalau dari sini muter kan. Misalnya ada 1 kilo loh, ya 1 kiloan lah kalau dari sini dari Golek. Warga juga menyebut proses pembangunan ulang jembatan ini sudah berjalan 2 bulan dan sedianya tinggal proses pengecoran. Dari Malang, Jawa Timur, Saib Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penculikan balita oleh seorang perempuan di Kota Bandung terekam CCTV. Pelaku beraksi setelah mengajak anak dan orang tuanya pergi berbelanja ke sebuah mal. Saat ibu korban diminta ganti baju ke toilet, pelaku langsung membawa kabur anak korban. Rekaman CCTV ini merekam saat pelaku berinisial U melakukan aksi penculikan anak balita pemulung di kawasan Jalan AH Nasution, Kota Bandung. Dalam rekaman, pelaku menghampiri anak beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Pelaku kemudian membujuk ibu dari korban untuk mengajak anaknya tersebut berbelanja di sebuah swalayan di kawasan tersebut. Pelaku bersama korban dan ibunya langsung pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Namun sebelum masuk, pelaku meminta ibu korban untuk mengganti baju terlebih dahulu di toilet. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur anak korban dan naik angkutan umum. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, pelaku akhirnya berhasil diamankan dan anak korban berhasil diselamatkan oleh unit Reskrim Polsekta Panyilekan di rumahnya di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini pelaku U diamankan di Mapolsek Panyilekan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan. Kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diinterogasi. Sementara itu, ibu korban menuturkan dirinya tidak mengenal sama sekali dengan pelaku. Pelaku datang tiba-tiba menghampirinya dan memberikan baju serta membujuk anak dibelanjakan makanan. Ya, panik saat kemarin jam 8 malam saya sampai kejar ke Ciroyom. Mencari-cari gitu Ya, mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama... Enggak, baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang guru di Lamongan, Jawa Timur yang menampar siswanya di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar menjadi perbincangan di media sosial. Diduga tindakan kekerasan ini terjadi saat siswa memanggil guru dengan nada tidak sopan. Inilah video amatir kekerasan dalam kelas yang beredar di masyarakat. Video berdurasi 34 detik tersebut memperlihatkan perilaku seorang guru perempuan yang menampar siswanya saat proses belajar mengajar pelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Kejadian ini terjadi di SMP Negeri 1 Kembang Bahu 4. Setelah ramai, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan langsung melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak, yakni orang tua korban dan guru yang bersangkutan.
Dalam mediasi tersebut disepakati kasusnya tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Kedua belah pihak sepakat berdamai saling memaafkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Munib Sarip menyebut kronologisnya bermula saat siswa dengan nada tidak sopan memanggil guru bahasa Indonesia tersebut. Kondisi ini memancing emosi guru dan berakhir dengan tindakan kekerasan. Kini guru tersebut dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan akan ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Mediasi dan saya beri pengertian kepada orang tua wali murid dan ini tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh guru itu nanti tidak akan mengajar di Kembang Bau dan memang sementara tidak kita berikan jam pelajaran, saya kembalikan di Dinas Pendidikan untuk kita bina secara langsung. Sementara itu guru yang bersangkutan sudah menemui siswa dan orang tuanya untuk minta maaf. Orang tua siswa pun menerima kejadian tersebut dan tidak melaporkan tindakan kekerasan terhadap anaknya ke polisi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ya, dari MotoGP Mandalika, pemirsa, sejumlah pembalap dan tim ofisial tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satunya pembalap Jorge Martin. Para pembalap yang akan beraksi dalam ajang MotoGP Mandalika tersebut juga mengikuti parade yang disambut ribuan fans di sepanjang rute perjalanan. Sejumlah pembalap dan tim ofisial MotoGP mulai berdatangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di antara pembalap yang tiba ada George Martin, Alex Espargaro, Fabio Quartararo, hingga Miguel Oliveira. George Martin terlihat bersemangat dan mengaku senang bisa kembali ke Lombok. Winning. Let's go. Thank you. Good luck. Sementara itu beberapa pembalap MotoGP mengikuti parade yang dimulai dari lapangan Sangkareang hingga teras Udayana Mataram. Bak Rockstar seluruh rider yang diarak menggunakan mobil bak terbuka disambut antusias ribuan fans di sepanjang jalan. Sambutan luar biasa dari masyarakat Mataram membuat takjub para pembalap MotoGP. Wow, it's amazing. I think they have a huge passion for us. To be welcome like this is just unbelievable. So yeah, we are so grateful to have this kind of support. Rangkaian MotoGP Mandalika merupakan seri ke-15 dari MotoGP tahun 2024, dijadwalkan pada 27 hingga 29 September dengan race utama pada hari Minggu. Dari Lombok Tengah, Emma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 64 atlet biliar berhasil masuk ke babak 2 turnamen Mansion Sport Nightball Open Tournament yang dihelat di Daruma Pool and Coffee, Kota Tangerang, Banten. Para atlet biliar ini akan terus berjuang untuk dapat memenangkan turnamen yang digelar oleh Moore Productions bersama PB Popsi. Memasuki hari kedua penyelenggaraan Mansion Sports Nightball Open Tournament, ratusan pebiliar dari berbagai daerah berjuang saling mengalahkan satu sama lain demi menjadi yang terbaik dalam ajang bergengsi ini. Hasilnya dari 128 peserta tersaring 64 peserta yang berhak masuk ke babak 2 turnamen yang digelar oleh Moore Production bersama PB Popsi ini. Puluhan atlet biliar yang berkompetisi pada babak kedua ini akan memperebutkan 32 tiket untuk bertanding pada babak ketiga yang akan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Hadiah kita total 153 juta rupiah. Dan ini termasuk hadiah yang cukup besar untuk Open Turnamen Handicap 4 dan 5. Pada partai final turnamen ini akan menghadirkan pertandingan eksebisi 2 juara dunia dari Spanyol, yakni sang juara dunia Francisco Sanchez Ruiz, serta juara World Pool Masters, dan European Open David Alcaide Bermudez. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari pertama kampanye, masing-masing paslon mulai mengenalkan program kerjanya. Pasangan Ridwan Kamil Suswono langsung berkunjung ke Taman Makam Tokoh Nasional. Sedangkan Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta Islamic Center Jakarta Utara membahas berbagai persoalan mengenai Muslim di Jakarta. Pramono menegaskan akan mempertahankan dan memperbaiki berbagai program terdahulu yang menyangkut umat seperti program BOTI atau bantuan operasional tempat ibadah. Kalau saya bukan hanya yang menjadi pengurus masjid, marbot, guru ngaji, semua agama harus mendapatkan kesempatan yang sama. Holy Land pun harus dilakukan. Hingga dengan demikian harus ada keadilan bahwa yang namanya gubernur itu gubernur buat semuanya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mulai kampanye perdananya dengan berziarah ke makam pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin. Pasangan Ridho memilih ziarah ke makam MH Tamrin sebagai langkah awal kampanyenya karena menganggap sosok Husni Tamrin sebagai tokoh penting dalam sejarah Jakarta. Dalam kampanyenya, pasangan Ridho tekankan salah satu programnya adalah perbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Untuk mencintai orang miskin, memperbaiki kampung-kampung, ya. Itulah kenapa inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata. Setelah berziarah, RK dan Suswono akan berbagi tugas, keduanya akan memiliki kegiatan kampanye masing-masing. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mulai kampanye perdana mereka dari titik nol Jakarta, yaitu lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdananya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka janji Jakartaku aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, mendapat nomor urut 1 di Pilgub Jakarta 2024. Seluruh tim pemenangan akan turut bekerja keras mensosialisasikan nomor urut 1, visi misi, serta program kerja ke masyarakat Jakarta. Setelah menjalani proses pengundian nomor urut di KPUD Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, resmi mendapatkan nomor urut 1 pada kontestasi Pilgub Jakarta. Nomor urut 1 merupakan nomor keberuntungan bagi Ridwan Kamil yang sudah memiliki pengalaman bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Waktu Pilgub Jabar, saya juga nomornya nomor 1 dan juga alhamdulillah akhirnya menang juga. Mudah-mudahan angka ini membawa keberkahan, kemenangan bagi pasangan kami, pasangan Ridho. Nomor 1 juga menggambarkan kesatuan visi dan misi untuk membangun Jakarta yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Nomor 1 melambangkan persatuan. Artinya dengan kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, ini adalah kita merangkul semua pihak. Jadi tidak ada yang tertinggal dalam setiap program-program dari Ridho. Artinya ini adalah pasangan yang kami merangkul semua, tidak ada diskriminasi dan tidak ada perbedaan kelas. Dengan nomor urut 1, pasangan Ridho yang diusung 15 partai koalisi Indonesia Maju Plus juga semakin optimis akan memenangkan Pilgub Jakarta dalam 1 kali putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan RK Suswono mendapat dukungan dari relawan pasukan Ridho Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan. Deklarasi ini turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ridwan Kamil dan Ketua Tim Pemenangan RK Suswono Ahmad Riza Patria. Kami berkesimpulan bahwa Bang Ridwan Kamil memiliki segudang prestasi kepemimpinan dan beliau memiliki keuletan dan kewibawaan kepemimpinan yang sangat baik untuk kemudian memimpin Jakarta ke depan. Dengan banyaknya dukungan dan hadirnya deklarasi-deklarasi kemenangan pasangan calon Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, insya Allah akan menang sekali putaran dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Selain PRJ, pasangan Ridho juga mendapat dukungan dari 42 kelompok relawan yang tergabung dalam kelompok gabungan relawan Ridwan Kamil Suswono 008, Ternisun 08 di Cakung, Jakarta Timur. Kelompok ini merupakan eks-relawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semasa Pilgub terdahulu. Kita menghimpun relawan-relawan ini agar bisa bersatu, tidak saling ribut di lapangan. Jadi
di simpul kami itu ada dari Anies, ada dari Ganjar, dan berbagai macam relawan dari tahun 2017. Yang kita butuhkan setelah deklarasi ini adalah kerja-kerja mensosialisasikan bahwa pasangan Ridho punya pengalaman, bahwa pasangan Ridho punya solusi-solusi ke masyarakat sesuai wilayahnya. Dukungan yang terus mengalir ini menjadi tanda bahwa sebagian warga Jakarta telah memberikan kepercayaan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Hari pertama masa kampanye diwarnai sejumlah pelanggaran. Seorang simpatisan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati menebarkan uang saat acara deklarasi damai Pilkada 2024 di halaman kantor KPU. Rencananya pelaku akan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Seorang simpatisan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati menebarkan uang saat acara deklarasi damai Pilkada 2024 di halaman kantor KPUD. Simpatisan paslon nomor urut 2, Rizky Hamid, calon bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah ini menebarkan uang dari atas panggung hiburan. Sontak aksi tersebut mendapat respon dari simpatisan paslon nomor urut 1, Hendra Budiman, dengan memintanya turun panggung. Kejadian ini sempat membuat kedua kubu memanas. Ketua Bawaslu Lamandau, Yustedi, saat dikonfirmasi menyatakan sesuai mekanisme penanganan dugaan pelanggaran, kejadian tersebut itu benar adanya. Pihaknya akan segera memanggil yang bersangkutan. Langkah-langkah yang kita ambil, pertama karena itu kejadian di depan mata, itu kita jadikan sebagai informasi awal. Terus kita masukkan dalam LHP kita atau laporan hasil pengawasan. Selanjutnya kita akan melakukan klarifikasi baik terhadap yang bersangkutan, terhadap penyelenggara kegiatan, juga saksi-saksi. Sementara calon bupati nomor urut 2, Rizky Aditya Putra, mengaku aksi tebar uang simpatisannya di luar kendalinya. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Sigit Jakuan, Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye Pilkada Serentak 2024 telah resmi dimulai. Sampai kapan masa kampanye berlangsung dan apa saja aturan serta larangan dalam kampanye kali ini, kita simak kerangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, masa kampanye Pilkada 2024 telah dimulai hari Rabu 25 September 2024. Pasangan calon dipersilakan mengampanyekan diri melalui sejumlah metode, diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum maupun iklan lewat media massa. Kampanye juga dapat dilakukan dengan cara penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, rapat umum hingga debat publik antar paslon. Next. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan politik ini dimaksudkan guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Kampanye dilaksanakan oleh parpol peserta pemilihan, paslon, gabungan parpol, atau tim kampanye. Nah, anggota masyarakat dilarang mengikuti kegiatan politik kecuali sebagai peserta kampanye. Sementara materi kampanye memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah dan program yang akan dijalankan. Nah, untuk materi kampanye harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Selanjutnya, terdapat beberapa ketentuan dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh bakal calon kepala daerah saat melakukan kampanye. Nah, 5 diantaranya yaitu menghina, menghasut, memfitnah, serta mengadu domba. Lalu menggunakan tempat ibadah dan pendidikan, mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah, menjanjikan atau memberikan uang atau barang sebagai imbalan bagi peserta kampanye. Ya, berikutnya seperti diketahui setelah penetapan paslon pada 22 September lalu, ketika paslon dipersilakan melaksanakan kampanye mulai 25 September hingga 23 November 2024.
Hingga akhirnya nanti pada tanggal 27 November ketiga paslon akan bersaing saat pemungutan suara. Sementara penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara akan dilaksanakan mulai 27 November hingga 16 Desember 2024. Ya pemirsa, demikian infografis kali ini. Semoga segala tahapan pilkada kali ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Workshop Kabupaten Kota Kreatif ke-19 di tahun 2024 digelar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam workshop yang dihadiri ratusan pelaku ekonomi kreatif ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong untuk terus berinovasi, berkarya, serta membangun jejaring agar dapat mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif hingga mampu bersaing ke kancah global. Menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten kreatif yang tercatat di level nasional dan bisa ditingkatkan ke level dunia. Harapannya ini bisa terwujud di beberapa bulan ke depan. Kita sebagai pelaku UMKM tentunya mudah-mudahan produk-produk kita semakin dikenal, semakin pemasarannya juga bisa lebih luas lagi. Pengembangan potensi ekonomi kreatif juga dilakukan melalui program Santri Digitalpreneur di Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama Menpan RB Azwar Anas, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pemahaman mendalam tentang dunia digital kepada para santri. Mereka juga dibekali kiat-kiat membuat konten yang menarik agar mendatangkan peluang ekonomi dan membuka peluang usaha. Saya kira kegiatan ini bagus, ke depan bisa terus dilanjutkan, mungkin bisa dievaluasi selama beberapa rangkaian kegiatan ini, plus minusnya seperti apa sehingga ke depan bisa terus tingkat. Di Banyuwangi, Sandiaga Uno juga menghadiri semarak event unggulan di Desa Wisata atau Senandung Dewi dan program Betty Dewi di Agrowisata Taman Suruh Banyuwangi. Betty Dewi merupakan salah satu program andalan Kemenparekraf untuk memperkuat promosi desa wisata Indonesia melalui berbagai macam event dan pendampingan pengelolaan tempat wisata sebagai salah satu upaya mendorong target 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda pecinta wisata ekstrim bisa mencoba menguji nyali Anda di Canyoning Kalimuda, Waterfall Git-Git, Bali Utara. Seperti dua jelita satu ini yang menguji adrenalin dengan rappelling di derasnya air terjun. Meter, cuman kita hanya rappelling di 5 meter aja, sisanya akan dilepas kayak flying fox gitu, cuman dari belakang ngayunnya. Oke, kita coba ya. Bener banget, bahkan kita rappelling dipadu dengan zipline. Asik banget, Rediker. Oke. Oke, Vina udah di bawah, saatnya gue menyusul. Mesin Shy. Rappel edek. Total. Lu mau lagi kan? Lu juga mau lagi, cuman naiknya PR banget, Rediker. Naiknya PR banget. Lihat. Wah, asik banget sih. Ini part ternikmat. Ini part ternikmat dari semua obstacle yang sudah pernah kita lalui. Wah, coba enak banget. Lah, ini kenapa airnya jadi keruh gini ya? Aman gak nih? Aman, Vin. Ini cuma pertemuan sungai. Can jump from there if you want, huh?
Oke, ini tantangan terakhir kita, Vin. Paling berat sekaligus paling seru. Wah, Tradikers, gue yakin nih, rappelling di bawah guyuran air terjun ini bakal jadi sensasi tersendiri. Jadi permasalahannya adalah apa? Who's the winner? Kata Gus. I think both of you jumped, did a slide, did a rappel together, so I think both of you are winners. Nyari aman. Bisa jadi kan. Nyari aman. Kalau gitu kita jalannya pasti bareng. Ya. Itu di travel Ading. Ya pemirsa, informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.